Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 dalam masa biasa yang ke-18. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan segala pengalaman hidup kami. Bukakanlah hati kami agar mampu memahami makna salib dan mengikuti jalan-Mu dengan setia. Kuatkanlah kami agar tidak takut menghadapi tantangan hidup, tetapi selalu percaya bahwa bersama-Mu kami menemukan kehidupan yang sejati. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 24 sampai 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawa, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap orang beriman Katolik dalam menjalani kehidupannya sebagai orang Katolik pasti memiliki salib atau memikul salib dalam hidupnya. Ada salib berupa tanggung jawab yang berat, sakit penyakit yang harus dijalani, kehilangan orang yang dicintai, masalah keluarga, kesulitan ekonomi, kegagalan, kekecewaan, atau pergumulan batin yang tidak diketahui oleh orang lain. Dalam menghadapi salib itu, seringkali kita bertanya, mengapa saya harus mengalami ini? Mengapa jalan hidup saya tidak semudah orang lain? Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan ini terjadi pada saya? Sebagai manusia, kita cenderung ingin menghindari penderitaan. Kita mencari jalan yang paling mudah, kenyamanan dan keamanan. Namun hari ini, Yesus menyampaikan sebuah pesan yang sangat kuat. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya,
dan mengikut aku. Kata-kata Yesus ini bukan ajakan untuk mencari penderitaan, tetapi Yesus tidak menghendaki manusia hidup dalam kesengsaraan, tetapi Yesus mengajarkan bahwa kasih sejati selalu membutuhkan pengorbanan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil yang baru saja kita dengar bersama. Cerita ini terjadi ketika Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Tetapi ketika Yesus bicara tentang penderitaan dan salib yang harus ia jalani, Petrus sulit menerima hal itu. Para murid mengharapkan Yesus yang menang, kuat dan berkuasa. Mereka belum memahami bahwa jalan keselamatan Allah justru melalui salib. Karena itu, Yesus berkata kepada para murid, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku." Yesus tidak mengatakan, "Jika kau mengikut aku, semua masalahmu akan hilang." Yesus mengatakan, "Ikutlah aku, dan aku akan berjalan bersamamu melewati semuanya." Inilah perbedaan besar antara iman yang sejati dan iman yang hanya mencari kenyamanan. Kadang kita datang kepada Tuhan hanya untuk meminta agar hidup menjadi mudah. Kita berdoa agar masalah hilang, agar jalan selalu terbuka, agar semua sesuai dengan keinginan kita. Tetapi Yesus menawarkan sesuatu yang lebih mendalam, bukan sekedar hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang memiliki makna di tengah masalah. Salib bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Salib adalah tempat di mana kasih Tuhan dinyatakan. Di atas salib, Yesus tidak menunjukkan kelemahan. Justru di sanalah terlihat kasih yang paling besar, kasih yang rela memberikan diri bagi keselamatan manusia. Karena itu, memikul salib bukan berarti pasrah terhadap penderitaan tanpa harapan. Memikul salib berarti memilih tetap mengasihi ketika lebih mudah untuk membenci. Memilih mengampuni ketika hati ingin membalas. Memilih setia ketika lebih mudah menyerah. Salib sering hadir dalam bentuk yang sederhana. Seorang ayah yang tetap bekerja keras demi keluarga meskipun lelah. Seorang ibu yang dengan sabar merawat keluarganya. Seorang anak yang tetap menghormati orang tuanya meskipun memiliki banyak perbedaan. Seorang pelayan gereja yang tetap melayani meskipun tidak dihargai. Semua itu adalah bentuk mengikuti Kristus. Namun, Yesus juga memberikan peringatan. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Perkataan ini sangat relevan dengan zaman kita sekarang. Dunia sering mengajarkan bahwa keberhasilan berarti memiliki lebih banyak uang, lebih banyak pengaruh, lebih banyak penghargaan, lebih banyak pengakuan. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa manusia bisa memiliki banyak hal di luar dirinya, tetapi kehilangan sesuatu yang paling penting, kedamaian hati dan hubungan dengan Allah. Seseorang bisa sukses di mata dunia, tetapi kosong dalam dirinya. Seseorang bisa memiliki banyak teman, tetapi merasa kesepian. Seseorang bisa mengejar banyak pencapaian, tetapi kehilangan keluarga dan kehidupan rohaninya. Yesus mengajak kita untuk bertanya, apakah jalan hidup yang saya jalani semakin mendekatkan saya kepada Tuhan? Para saudara dan saudari
yang Tuhan cintai. Melalui sabda Tuhan yang hari ini kita dengar bersama, kita dapat memetik beberapa pesan penting yang bisa kita jadikan pegangan dalam hidup kita. Pertama, jangan melihat salib sebagai hukuman, tetapi sebagai jalan pertumbuhan iman. Setiap orang memiliki pergumulannya sendiri. Jangan membandingkan salib kita dengan salib orang lain. Tuhan memberikan kekuatan yang berbeda kepada setiap orang sesuai dengan perjalanan hidupnya. Salib yang kita pikul hari ini mungkin adalah tempat Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih kuat, dan lebih mengandalkannya. Kedua, menyangkal diri bukan berarti membenci diri sendiri, tetapi belajar menempatkan Tuhan di atas ego pribadi. Seringkali masalah terbesar bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena terlalu kuat mempertahankan keinginan sendiri. Kita sulit meminta maaf karena gengsi. Kita sulit mengampuni karena merasa terluka. Kita sulit berubah karena merasa diri sudah benar. Mengikuti Yesus berarti belajar berkata, bukan kehendakku yang utama, tetapi kehendakmu ya Tuhan. Atau, terjadilah saja kehendakmu dalam seluruh kehidupanku. Yang ketiga, jangan kehilangan hal yang paling berharga hanya demi mengejar hal yang sementara. Karier, harta, jabatan, dan keberhasilan memang penting, tetapi semua itu tidak boleh menggantikan Tuhan, keluarga, kasih, dan nilai-nilai kehidupan. Sebab pada akhirnya manusia tidak dinilai hanya dari apa yang berhasil dikumpulkan, tetapi dari kasih yang telah dibagikan. Hari ini, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, salib apa yang sedang saya hindari? Pengorbanan apa yang Tuhan sedang minta dari saya? Apakah saya sungguh mengikuti Kristus atau hanya mengikuti Tuhan ketika semuanya mudah? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mengikuti Yesus bukanlah jalan tanpa tantangan, tetapi jalan bersama Yesus adalah jalan yang tidak pernah berakhir dalam kehampaan. Salib memang berat, tetapi salib yang dipikul bersama Kristus selalu menuju kebangkitan. Jangan takut dengan salib kehidupan. Jangan merasa berjalan sendirian, sebab Tuhan tidak pernah meminta kita membawa salib tanpa penyertaannya. Mari kita belajar setiap hari untuk menyangkal ego, memikul tanggung jawab dengan kasih, dan mengikuti Kristus dengan hati setia. Karena orang yang kehilangan dirinya demi Kristus justru akan menemukan kehidupan yang sejati. Semoga Tuhan memberi kita kekuatan untuk tetap berjalan di jalannya dalam suka maupun duka, sampai kita memperoleh kehidupan yang kekal bersamanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ajarlah kami memahami makna salib dalam hidup kami. Berilah kami kekuatan untuk tetap setia ketika menghadapi kesulitan dan keberanian untuk mengikuti jalan-Mu dengan penuh kasih. Semoga hidup kami semakin menyerupai-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.